Salam Habatus anak-anak, hidup aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar kembali firman Tuhan melalui renungan Habatus. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, memimpin kami, Tuhan yang akan memberikan kepada kami semangat untuk terus belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama dan boleh dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya. Ampuni dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, kalau kita menjadi anak Tuhan, pasti senang untuk melakukan hal yang baik ya. Dan pasti kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, tapi juga bukan mengaku-ngaku merasa diri kita itu baik ya. Nah, berbeda ya anak-anak. Nah, seperti pembacaan hari ini yang diambil dari Markus 3 ayat 1 sampai 6, saya akan menolong membacakan ayat keempat. Ya. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Namun mereka diam saja. Anak-anak, kalau kita baca dari awal dikatakan bahwa Tuhan Yesus selalu berbuat baik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan mencontohkan kepada setiap umatnya untuk mau melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berada di sinagog, ya, Tuhan Yesus melihat seorang tangannya yang lumpuh sebelah, tidak bisa digerakkan. Ya. Hati Tuhan Yesus tersentuh oleh belas kasih, ya, dan memanggil orang tersebut lalu menyembuhkan tangannya yang tidak bisa bergerak. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memiliki kuasa dan tidak ada seorang pun yang dapat melarang Tuhan Yesus untuk berbuat baik. Ya, nah karena semua manusia begitu berharga di mata Tuhan, termasuk kamu dan saya dan semua orang di dunia ini, ya anak-anak. Nah, ada pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit tangannya itu yang lumpuh. Ya, di situ ada orang-orang Farisi, ya. Mereka sedang berkumpul, ya. Nah, siapa sih orang Farisi itu? Nah, mereka adalah kelompok agama Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, ya, yang dikenal ketaatannya pada hukum Taurat. Ya, jadi mereka itu tidak setuju dengan tindakan dan ajaran Tuhan Yesus, ya. Dan orang-orang Farisi itu mereka hanya melihat kesalahan orang lain. Mereka tidak melihat kepada diri mereka sendiri, ya. Mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pada waktu itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, pada waktu itu hari Sabat itu tidak boleh melakukan kegiatan apapun, ya. Nah, perbuatan orang-orang Farisi sangat jauh berbeda dengan Tuhan Yesus, ya. Perbuatan orang-orang Farisi tidak sesuai dengan firman Allah dan mereka mempunyai rencana yang jahat untuk mendukung Herodes, yaitu membunuh Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak, perbuatan orang-orang Farisi dan Herodes itu adalah dosa, ya, berdosa, ya. Tapi ingat, ya, bukan mereka saja yang berdosa. Kamu, saya, dan semua orang di dunia ini adalah dosa. Ingat Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Anak-anak, kalau hati ya sudah diselimuti atau ditutupi oleh rasa iri, cemburu, merasa benar, merasa paling tahu, merasa mengerti segala sesuatu halnya. Nah, apakah orang itu orang yang bisa disebut menyenangkan hati Tuhan? Tentu tidak, anak-anak. Ya, Tuhan mau kamu, saya untuk melakukan yang benar, yang baik, ya, bisa menolong sesama. Contoh, ketika teman kamu ada yang sakit, ya, kita boleh mengunjungi teman kita, ya, kita mendoakan teman kita untuk bisa sembuh kembali dan bisa bersekolah kembali. Kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, ya, kita bersegera untuk menolong teman kita, menghibur teman kita, ya, itu adalah perbuatan yang baik dan benar. Wah, senang sekali ya anak-anak kalau kita dapat melakukan hal seperti itu. Harus ya, anak-anak Tuhan harus melakukan hal yang baik dan yang benar, ya, karena yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, ya anak-anak. Nah, jadi contoh sejati, ya, contoh sejati yang luar biasa yang kita terima
yang kita terima ketika Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini meninggalkan kerajaan surga, ya, menjadi serupa dengan manusia, ya. Ia rela disiksa, ia rela dihina, bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Darahnya tertumpah untuk menembus manusia dari dosa, ya, termasuk kamu, saya, dan semua orang di dunia ini, ya, bagi mereka yang percaya, ya. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu semua yang dia lakukan karena kasihnya kepada umat manusia, ya. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk mau hidup melakukan hal yang benar, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan? Walaupun susah ya anak-anak, susah sekali melakukan hal itu, tapi kita minta kekuatan dari Tuhan, ya. Dengan cara apa? Berdoa. Kita berdoa dengan sekuat tenaga kita untuk dapat melakukan semua itu dalam hidup kita, ya, agar hidup kamu dan saya senantiasa hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Mau ya anak-anak? Kabatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau menerima kebaikan Tuhan, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap hal yang kami kerjakan, kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kabar Terus